Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Nurrahman. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Video ini saya buat untuk memenuhi Forum 9 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Langsung saja, korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, karena pemberian menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, secara melawan hukum. Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu ada mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Yang kedua, memperkuat transparansi pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Yang keempat, tampaknya masukkan ke lembaga permasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerahkan atau cara yang paling efektif untuk pemberantasan korupsi. Hambatan pemberantasan korupsi. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah, meskipun sudah dilakukan sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, hambatannya yaitu hambatan struktural. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor instansi tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan, serta berupaya menutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan, serta belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif. Hambatan yang kedua yaitu ada hambatan kultural. Hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas. Yang ketiga, hambatan instrumental. Hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang termasuk dalam kelompok hambatan instrumental ini yaitu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindak koruptif berupa pengelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Belum adanya single identification number atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat, baik SIM, pajak, bank, dan lain-lain.
Yang keempat ada hambatan manajemen. Hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagai mestinya. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya kurang komitmennya manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta tidak independennya organisasi pengawasan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.